Shalom saudara, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bertemu dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal ke-11 ayat 1 sampai 40. Cuman karena terlalu panjang, saya akan baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah teladan dari pahlawan iman. Dari ayat yang kita baca tadi ini ada beberapa tokoh yang disebutkan dalam kitab Ibrani bahwa mereka ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Di sana ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Sarah, ada Rahab, ada Yusuf, ada Ishak, ada Yakub, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar dari mereka. Kenapa mereka bisa disebutkan sebagai para pahlawan iman? Karena mereka melakukan beberapa hal yang menjadi teladan bagi kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah teladan atau hal yang mereka lakukan adalah yang menjadi teladan bagi kita. Yang pertama adalah mereka memikirkan perkara-perkara kekal. Misalkan ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah nenek moyangnya, dari negerinya, dari sanak saudaranya, pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Kenapa kemudian Abraham mau? Ya, karena dia memikirkan perkara kekal. Apalagi contohnya Nuh misalkan. Dia disuruh untuk membuat bahtera bukan di pinggir laut, tetapi disuruh membuat bahtera di atas gunung. Kenapa kemudian Nuh mau melakukannya? Karena satu alasan Bapak Ibu Saudara, karena dia memikirkan perkara-perkara kekal. Ya, mereka dicatat dalam kitab suci, namanya dicatat dalam kitab suci karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan perkara-perkara yang kekal. Alkitab mencatat, saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan pikirkan perkara-perkara yang di bawah. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di bawah, maka itu tidak akan ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu yang akan memuaskan hidup kita. Dan para pahlawan iman melakukan itu. Mereka tidak memikirkan perkara-perkara dunia ini, memikirkan perkara-perkara kesenangan diri mereka. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka dengan satu tekad dan satu niat, mereka melakukan atau memikirkan perkara-perkara yang kekal. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, apa kesamaan dari beberapa tokoh yang disebutkan dalam Alkitab ini bahwa mereka ini adalah para pahlawan iman? Yang kedua adalah mereka ini adalah orang-orang yang mendengar dan pelaku firman. Ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Rahab, kepada Sarai, ya, kepada Yusuf, mereka bukan hanya sekedar memikirkan perkara-perkara yang kekal, tapi juga mereka ini adalah pendengar. Mereka ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka tidak pernah menyela atau berbantah-bantah. Ya, mereka mendengar apa yang Tuhan mau. Dan kemudian kalau kita melihat saudara dikasihi Tuhan, mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Misalkan kisah Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan dia membuat bahtera, maka Alkitab mengatakan Nuh membuat atau melakukan segala perintah Tuhan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bukan perkara yang mudah. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, mereka mau mendengar dan mau melakukannya. Nah, biarlah juga hidup kita demikian, saudara dikasihi Tuhan. Dalam menjalani
hidup kita bersama dengan Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar mendengar atau jago firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Ya, kita mencatat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Alkitab mengatakan begini, kalau kita sudah mendengar, kalau kita sudah melihat, kalau kita sudah menerima firman itu, maka tugas kita yang tidak boleh diabaikan adalah melakukan firman itu. Seringkali kita, Bapak Ibu Saudara, kita menguasai firman Tuhan. Kita tahu seluruh isi firman Tuhan, isi Alkitab, tetapi kita tidak pernah membiarkan hidup kita, firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Kita menguasai firman, tapi firman Tuhan tidak menguasai kita. Yang benar adalah kita menguasai firman, tapi juga firman menguasai hidup kita. Sehingga kita bisa disebutkan sebagai para pahlawan iman. Nah, para pahlawan iman ini, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa menjadi pendengar dan juga pelaku firman Tuhan. Kesamaan yang ketiga yang menjadi teladan bagi kita pada sore hari ini, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang pantang menyerah dan setia. Orang-orang yang pantang menyerah dan setia. Kembali ke kisah Nuh, saudara dikasihi Tuhan. Kita melihat Nuh, saudara, dia membangun bahtera itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan puluhan tahun, saudara. Bahkan ratusan tahun baru kemudian bahtera itu jadi. Itu bukan waktu yang sangat sedikit. Tetapi Nuh orang yang pantang menyerah. Tetapi Nuh orang yang setia melakukan apa yang Tuhan mau. Siapa lagi contohnya dalam Alkitab, saudara? Abraham. Ketika dia disuruh keluar dari negerinya, apakah kemudian ketika dia menghadapi banyak persoalan di dalam perjalanannya, apakah kemudian dia meninggalkan Tuhan atau kemudian dia berpaling dari Tuhan? Tidak, saudara. Kita melihat dari tempat ke tempat yang lain, senantiasa Abraham bergantung kepada Tuhan. Ia selalu setia kepada Tuhan. Ia setia kepada Tuhan dan tidak menyerah. Nah, hal yang demikian juga yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Mereka adalah para pahlawan iman, sudah memberikan contoh bagi kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak pantang menyerah dan setia. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, kita belajar dari kehidupan para pahlawan iman yang ada dalam Alkitab. Mereka ini adalah orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang kekal. Mereka ini adalah orang-orang yang pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menyerah dan setia. Nah, biarlah sikap yang sama juga kita miliki dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.